Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini kami akan mencoba untuk membedah eh, buku EPS topik kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2015. Kenapa ini dikatakan kurikulum terbaru? Karena sebelum kurikulum ini ada kurikulum 2013, lalu setelah 2 tahun muncul kembali buku kurikulum 2015. Setelah itu belum sampai sekarang belum ada lagi, belum rilis lagi buku yang terbaru. Berarti ini adalah kurikulum terakhir, kurikulum terbaru EPS topik 2015. Dalam video ini akan kami bedah buku sesuai dengan kemampuan kami. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes EPS topik di tahun-tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Seperti kita ketahui bersama, kita harus sepakat bahwa untuk lulus ujian EPS topik bukanlah pekerjaan yang ringan, sulit sekali karena persaingannya sangat ketat. Maka dari itu kita harus mempersiapkan lebih dari teman-teman yang lain. Dengan adanya video ini, semoga nanti di waktu-waktu luang teman-teman yang mungkin kebetulan tidak punya waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan, di waktu luangnya bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian EPS topik. Baiklah, akan kita mulai pembahasan ini dari bab 6. Kenapa dimulai dari bab 6? Karena bab 1 sampai dengan bab 4 itu hanya tentang belajar membaca saja, membaca mulai dari huruf, lalu suku kata, lalu membaca kalimat-kalimat pendek. Ya, kita anggap semuanya sudah bisa membaca semua. Ada bab 5 sebetulnya tentang salam, etika salam dan sebagainya, tapi itu kalimat-kalimatnya rumit. Nanti akan kita bahas setelah bab 50 ke atas selesai. Jadi kita akan fokuskan di bab 6 ya. Fokus untuk memulai belajar. Kita awali yang pertama adalah judulnya. Saya baca dulu, Jonen Tuan입니다. Saya ulang, Jonen Tuan입니다. Jonen Tuan입니다. Ya, di sini ada 3 kata. Ada 3 kata. Yang pertama Jonen, yang kedua tuan, yang ketiga imnida. Ada 3 kata seperti itu. Saya jelaskan pelan-pelan. Yang pertama adalah Jonen. Jonen sendiri artinya, di sini ada tulisan saya, yang artinya saya itu sebetulnya hanya Jo saja. Jo itu artinya saya. Ada kata lain yang searti saya selain Jo, ada yang na, dan nanti masih ada beberapa lagi. Ya. Jadi Jo adalah saya, lalu kenapa di sini ada nennya? Di sini ada nen, di sini ada nen. Nen adalah menunjukkan subjek. Jadi nen ini menunjukkan subjek. Saya jelaskan dulu yang namanya subjek. Subjek adalah terjemahannya sulit sih sebetulnya, cuma untuk contoh mudahnya seperti ini. Contoh mudahnya adalah Bapak minum kopi, ya. Bapak itu sebagai subjek, minum kata kerja, kopi adalah objeknya. Nah ini berarti nen ini menunjukkan kata depannya itu menunjukkan subjek yang dalam bahasa Korea itu ini harus kita artikan dahulu. Ini harus kita artikan dahulu. Jadi jo nen. Nanti akan ada beberapa subjek, tapi nanti akan kita bahas pas ketemu kalimat, contoh kalimatnya saja biar lebih mudah. Karena ada nanti en, ada nen, ada i, ada k, ada ke, so. Jadi subjek itu ada 5. Tapi coba ini satu ini aja dulu. Jonen tuanimnida. Ini menunjukkan subjek. Berarti ini yang harus kita artikan dulu. Patokannya gitu. Saya adalah tuan. Berarti tuan itu nama orang. Saya adalah tuan. Cara menerjemahkannya seperti itu. Ini kita artikan dulu. Saya adalah tuan. Ya, seperti itu judulnya. Saya adalah tuan.
Kita teruskan, kita abaikan untuk pembahasan yang ini, kita abaikan dulu. Kita langsung ke percakapan satunya. Percakapan dalam bahasa Korea itu Dehwa il, berarti percakapan satu. Ini ada percakapan yang pertama antara Minsu, lalu yang kedua dengan Tuan. Minsu dengan Tuan. Oke, percakapan antara Minsu dengan Tuan. Percakapan Minsu dengan Tuan. Yang Minsu bilang seperti ini. Annyeonghaseyo. Tentu mudah ini untuk menghafalkan kosakata ini, kita sering mendengar apalagi yang hobi drama Korea itu annyeonghaseyo seperti itu. Annyeonghaseyo. Yang Minsu masih menyambung. Jonen. Lalu Iminsu, lalu ada Imnida. Oke, pelan-pelan saja kita bahas. Di sini ada 3 kata. Yang pertama, Jonen. Di sini saya garis bawah, cuma tidak dikasih terjemahan. Untuk biar tadi yang di awal sudah saya kasih terjemahan, biar tidak begitu ketergantungan membaca terjemahannya ya. Jadi Jonen. Jo tadi artinya saya, nen menunjukkan subjek. Berarti ini kita artikan saya. Yang kedua, imnida tadi ada artinya adalah. Lalu yang ketiga, iminsu. Saya adalah iminsu. Jadi 1, 2, 3. Yang iminsu bilang seperti itu. Lalu berikutnya, yang Tuan sekarang. Tuan bilangnya gini. Annyeonghaseyo, berarti masih sama, dia menjawab yang dikatakan Minsu tadi, bukan Iminsu, Minsu tadi ya. Oh betul, nama marganya ini. Lalu dia bilang gini, Jonen Tuan Imnida. Masih sama dengan yang di atas. Masih sama dengan yang di atas. Jadi saya adalah Tuan. Jadi perkenalan tadi Minsu bilang Annyeonghaseyo Jonen Minsu입니다. Yang Tuan bilang Annyeonghaseyo Jonen Tuan입니다. Lalu ada tambahan lagi seperti ini. Yang untuk Tuannya bilang kayak gini. Tuan bilang Jonen Vietnam. Lalu ketambahan kosakata baru Saram. Lalu ketambahan kosakata yang tadi sudah ini Imnida. Kita lihat ini. Tadi artinya apa? Saya. Imnida itu adalah. Vietnam berarti Vietnam gitu aja. Saram itu artinya orang. Orang nanti arti kata yang bisa diartikan dengan orang itu banyak banget. Tapi satu-satu dulu aja. Saya adalah orang Vietnam. Ya. Jadi perkenalan singkatnya seperti itu. Annyeonghaseyo, Jonen Minsunida. Selamat pagi, apa kabar gitu. Tapi kalau dikatakan selamat pagi kurang tepat karena annyeonghaseyo itu mewakili nek cara Islam itu assalamualaikum. Jadi dia pagi, siang, sore, malam sama aja. Ya annyeonghaseyo, Jonen Minsunida. Ya Tuhan bilang annyeonghaseyo, Jonen Tuan입니다. Jonen Vietnam Saram Imnida. Itu adalah ucapan versi saya. Oh, yang saya ucapkan adalah bahasa Korea, tapi versi ini wong Jawa. Sekarang coba kita dengarkan versinya orang Korea sendiri mengucapkan perkenalan ini seperti apa. Kita dengarkan. 6과 저는 투안입니다. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Kita ulang sekali lagi. (6과) 저는 투안입니다. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다.
Ya, seperti itu yang diucapkan. Agak mirip sih sebetulnya, cuma kalau versi saya lebih medok gitu aja. Untuk pembahasan berikutnya, ini hanya bendera-bendera negara ya, bendera-bendera negara yang mengirim tenaga kerjanya ke Korea. Ada 16 negara sebetulnya yang mengirim tenaga kerjanya ke Korea itu. Makanya kuota tiap tahun itu kita bersaing dari 16 negara itu, termasuk Korea, Nepal, Tong Timur. Jadi kalau menerjemahkan, cara menerjemahkannya adalah dari belakang dulu. Makanya ini pun sama, Tong Timur. Dong Timur. Berarti ini Timor. Dong itu timur. Jadi Timur. Mongol, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia, Cina. Lalu ada Kirgistan, Daegu, Thailand, Pakistan, Filipina. Ya, itu adalah negara-negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea. Kita lanjutkan untuk babak berikutnya. Ini ada Imnida yang tadi udah kita ucapkan terus. Imnida itu artinya ada. Ya, ini ada yang namanya Imnida, bukan Ibnida ya, tapi saya kira semuanya udah bisa membaca yang mempelajari buku bab ini. Jadi jika ada huruf B ketemu dengan N, Biep ketemu dengan Nien gitu bahasanya, tapi tidak perlulah kita sampai sedetail itu. Karena yang kita butuhkan itu hanya kita lulus di EPS topik saja. EPS topik itu beda dengan tes topik. Kalau tes topik itu kebutuhannya macam-macam untuk sampai kuliah di Korea dan sebagainya. Ya, kita mempelajari yang sesuai dengan kapasitas yang masalah yang akan kita hadapi saja. Ini ada Imnida, tapi betul-betul akan saya detail saya menjelaskan biar nanti di saat lewat bab 6 ke bab 7. Bab 6 itu betul-betul kita udah, meskipun pembahasannya sederhana, kita mengetahui banyak hal dari hal-hal yang sederhana itu, ya. Imnida artinya adalah. Imnida itu artinya adalah. Ya, adalah. Terus di sini ada Munbob. Apa sih sebetulnya Munbob itu artinya apa? Ini sebetulnya singkatan. Yang pertama itu Munjang. Munjang. Ya, sambil menghafalkan kosakata. Menghafalkan kosakata bagi yang tidak memprogramkan menghafalkan kosakata. Ada dua cara sebetulnya, menghafal terus betul-betul dihafalkan, sehari hafal 10, hafal 20 itu bisa. Kalau tidak seperti dengan sering membaca, nanti dengan sering membaca, dengan sering mendengar, nanti akan hafal dengan sendirinya. Munbob itu singkatan dari dua kata sebetulnya, Munjang sama Bob. Bob dalam bahasa Korea itu bisa diartikan hukum. Hukum itu kata-kata yang sepadan dengan hukum itu ada yang artinya cara. Contohnya cara menggunakan, itu nanti menggunakan kata-kata Bob. Jadi ini dari terjemahan singkatan tadi, Mun Bob, Munjang sama Bob. Bob itu hukum, Munjang itu kalimat. Berarti kita di bahasa Indonesia kan menjadi struktur kalimat gitu loh. Struktur kalimat. Imnida. Baik, kita abaikan yang ini, kita abaikan dulu. Ya, ini adalah Imnida. Yang di sini ada bahasa Indonesianya, sebetulnya komplit udah ada bahasa Indonesianya. Ya, tapi daripada mempelajari seperti ini, coba digunakan untuk memperkenalkan diri, termasuk nama seseorang, kebangsaan, pekerjaan, dan lain-lain. Apa itu? Udah Imnida adalah gitu aja. Ya. Baik, dia dikasih dua contoh masih sama dengan yang tadi. Contohnya masih sama dengan yang tadi. Itu gini. Jonen. Lalu Tuan. Lalu di sini Imnida. Jonen Tuan Imnida. Seperti yang dijelaskan di awal. Ini masih sama dengan yang di awal tadi. Jonen Tuan Imnida. Jadi artinya
Saya adalah tuan. Lalu, saya adalah baru. Masih sama dengan yang tadi. Ini berarti menegaskan kata-kata imnida yang artinya adalah. Contoh berikutnya. 저는 Pakistan saram imnida. Saya adalah orang Pakistan. Ya, saya adalah orang Pakistan. Yang saya garis ini, bentar. Saya adalah orang Pakistan. Kita teruskan. Saya adalah orang Indonesia. 저는 tuan입니다. 저는 바로입니다. 저는 Pakistan salam입니다. 저는 Indonesia salam입니다. Itu. Oke, setelah selesai dengan munbob yang artinya struktur kalimat tadi, kita akan masuk ke yonsep. Yonsep itu latihan. Dari tadi udah ada ceritanya, sudah ada contoh-contohnya. Sekarang kita dikasih latihan. Ya, dikasih latihan, ini latihan 1. Dalam satu bab nanti akan ada 2 latihan. Ini adalah latihan 1. Oke. Baik, latihan 1. Ini ada petunjuknya gini. Hwansong haseo. Coba kita nyicil memahami kalimat-kalimat perintah ya. Jadi haseo itu menunjukkan artinya lah. Seo. Seo itu artinya lah, bahasa yang halus. Seo itu artinya lah. Selesaikanlah kalimat seperti halnya contoh. Ini nanti akan terulang-ulang terus. Di bawah latihan 1, kalimat ini akan terulang-ulang terus. Dengan begitu nanti otomatis kita akan hafal sendiri dengan sering membaca. Baik, sekarang bawahnya. Ini contohnya gini. Wong sing wujud iki namanya adalah tuan. Ya tadi yang kita bahas masih seganteng ini orangnya. Tuan. 저는 tuan imnida. Saya adalah tuan. Contohnya seperti itu. Terus bawahnya. Kalau contohnya ini adalah tuan, terus sekarang ini adalah Rihan. Kita disuruh membuat kalimat. Dengan contoh orangnya adalah Rihan. Berarti seperti apa? Kalimat pertamanya adalah Jonen, lalu Rihan, imnida. Tulisannya imnida. Jadi Jonen, Rihan, imnida. Oke, bisa dipahami. Sekarang bawahnya. Contoh untuk bawahnya. Ini adalah Supika. Kan gampang banget. Tinggal mengganti nama Supika ini diganti nama Rihan diganti dengan nama Supika. Berarti Rihan diganti dengan nama Supika. Berarti Jonen Supika imnida. Seperti itu cara menyelesaikan latihan yang pertama. Sekarang latihan yang pertama, yang poin kedua. Masih menghafalkan tentang yang tadi. Hwansong haseo. Selesaikanlah kalimat seperti halnya contoh. Kalau ini nama negara, berarti orang ini adalah orang Vietnam. Orang Vietnam. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah Jonen, lalu Vietnam, lalu saram, lalu imnida. Oke. Baik, kita mulai. Saya adalah orang Vietnam. Jonen, saya adalah orang Vietnam. Berdasarkan contoh di atas, untuk latihan yang pertama, berarti ini yang kita ganti adalah Vietnam saja. Berarti cara membikinnya adalah
Jonen, Pakistan, saram, imnida. Jadi kata Vietnam ini kita ganti dengan Pakistan. Menjadi kalimatnya adalah Jonen, Pakistan, saram, imnida. Itu adalah yang nomor 1. Ini masih gampang ini. Mungkin kalian ada yang berpikir jika saat belajar otodidak ini, wah gampang banget ya ternyata. Memang awal-awal seperti itu, tapi nanti ke belakangnya rumit. Makanya dari awal kita harus betul-betul fokus, tidak meninggalkan detail-detail yang penting, sehingga nanti untuk memudahkan untuk pembahasan di saat ketemu menyusun kalimat yang sulit, kosakata atau susunan kata yang sulit, dan seterusnya. Kita teruskan contoh yang kedua. Taeguk itu nama negara. Coba tanpa contohnya terlihat, coba kita membuat kalimat yang tanpa contohnya terlihat. Jadi misalnya kita disuruh membuat seperti ini. Ayo, disuruh membuat tulisan seperti ini. Berarti ini intinya kan disuruh membuat tulisan, sing intinya saya adalah orang Thailand. Berarti saya adalah orang Thailand. Intinya kita disuruh membuat kalimat seperti itu. Disuruh membuat kalimat saya adalah orang Thailand. Berarti sekarang kita bentuk coba menjadi yang dari Hangul tadi. Dari Hangul tadi saya adalah orang Thailand. Berarti saya adalah Jonen adalah orang Thailand. Jonen Taeguk lalu saram imnida. Saya adalah orang Thailand. Ya, kita disuruh membuat seperti ini. Saya adalah orang Thailand. Saya adalah orang Thailand. Ya, penjelasannya seperti itu. Baiklah, kita menuju ke percakapan 2. Tadi percakapan 1 sudah, latihan-latihan soalnya sudah, kita menuju ke percakapan 2. Ini lampirannya. Kita lihat langsung untuk percakapan 2, Dewa I. Percakapan antara Tuan sama Junku. Tuan sama Junku. Yang Tuan bilang seperti ini. Tuan bilang, Jonen Tuan입니다. Saya adalah Tuan. Ya. Lalu yang Junku bilang, kita ketemu dengan kosakata baru. One nara saram imnika. Tadi ada imnida, itu yang artinya adalah. Sekarang, nah ono imnika itu pertanyaan. Intinya kalau ada kata-kata imnika itu menunjukkan pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan imnika, jawabannya adalah imnida. Nanti di bawah akan ada penjelasan yang lebih detail tentang imnika. Jika tidak ada subjeknya, subjek ditandai dengan kata nen, yang kita ketahui baru nen dulu. Jika tidak ada ini, jika tidak ada nen, ya, maka mengartikannya dari belakang. One nara saram imnika. Imnika itu menunjukkan tanda tanya. Kita menerjemahkan ya nggak usah terus seperti ini. Tanda tanya kan nggak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Ini menunjukkan tanda tanya. Saram adalah orang. Nara tadi apa? Nara itu negara. Sekarang ada one. One itu mana, ya. Mana yang menunjukkan bukan kok di mana, ke mana, tidak, tapi mana, ya. Jadi gini. Orang negara mana? Orang negara mana? Saya ulang lagi. Ini menunjukkan orang negara mana. Kan kita tidak bisa mengartikan gini. Mana negara orang, kan nggak bisa seperti itu. Karena susunnya itu dari belakang. Orang negara mana.
Lalu yang tuan menjawab, karena ditanya seperti itu, ditanya dengan pertanyaan imnika, maka nanti jawabannya adalah. Sekarang pertanyaan tadi saya ulang lagi. Orang negara mana? Jawabannya dalam bahasa Indonesia gini. Orang negara mana? Kan seperti itu. Misalnya saya adalah orang Vietnam. Orang negara Vietnam. Berarti orang Vietnam. Atau mungkin bisa dikatakan Vietnam Saram Im Nida. Adalah orang Vietnam. Seperti itu. Lalu ke bawahnya, Yan Junggu masih kepo, dia tanya, Hakseng im nikah, Hakseng im nikah. Nah, im nikah tadi kan pertanyaan. Hakseng itu murid atau pelajar atau siswa. Murid, kamu itu murid kan seperti itu. Kamu itu murid. Lalu yang tuan bilang, Anio, tidak. Wisawon im nida. Im nida artinya adalah wisawon karyawan perusahaan. Tidak, adalah karyawan perusahaan. Atau misalnya ada subjeknya kan harusnya gini. Anio, Jonen, Bisawon imnida. Tidak, saya adalah karyawan perusahaan. Nah, itu percakapannya. Coba lebih jelasnya kita dengarkan percakapan dua ini. Tadi adalah yang diucapkan oleh orang Korea. Percakapan versinya dialek mereka, tidak medok. Baik, melanjutkan kalimat penjelasan di bawah percakapan 2. Ada penjelasan seperti ini. Tadi yang sudah kita singgung sedikit di awal-awal. Ibnida, nen, berarti ini menunjukkan subjek. Sing jenenge imnida, yang namanya imnida. Imnida, balem dimnida. Balem itu pengucapan. Diucapkannya adalah imnida karena ada B mati ketemu dengan N. Makanya di saat ada tulisan seperti tuan ibnida, membacanya tuan imnida. Tuan terus N-nya langsung masuk ke sini. Tuan imnida. Ya, itu. Sara mimnida, Sara mimnida. Hakseng imnika Sara mimnika balem pengucapan. Baik, ke pembahasan berikutnya. Ini udah masuk ke kosakata. Jadi memang tugas kita untuk mempelajari buku ini adalah ada 3 tugas pokok sebetulnya. Yang pertama adalah kosakata, tahu kosakata, lalu kalimat, ya kosakata, bisa memahami kalimat untuk standar untuk bisa lulus itu kira-kira dasarnya seperti itu. Tahu banyak kosakata, bisa menyusun kalimat, lalu yang ketiga itu mental. Kamu kosakatamu pinter, menyusun kalimatmu pinter, di saat masuk ruang tes terus kamu beredek, hilang seketika itu nanti. Jadi tiga-tiganya itu mendukung. Baik, kita akan membahas tentang kosakata ini yang udah ada gambarnya sebetulnya, jadi lebih memudahkan. Jadi nanti yang kurikulum yang kita pelajari adalah ini, makanya kosakata itu adalah sesuai dengan kurikulum yang kita pelajari. Saya kasih contoh lucunya nanti betapa ada gambar-gambar yang bisa kita plesetkan, seperti itu ya. Jikop itu pekerjaan. Ingat-ingat, jikop itu pekerjaan, bukan kok kerja, tapi pekerjaan atau profesi, ya, pekerjaan atau profesi. Beda dengan kerja ya, beda dengan bekerja. Ini adalah profesi, pekerjaan atau profesi. Jikop. Yang pertama, hakseng, siswa, sonseng nim, guru, wisawon, karyawan, jubu, itu ibu rumah tangga, kurang tepat kalau tukang masak, tapi ibu rumah tangga. Terus, Kyongchal Kwan, ingat-ingat Kyongchal Kwan itu polisinya, bukan kantor polisi. Kalau kantor polisi itu Kyongchal So, ya, Kyongchal So itu kantor polisi. Kalau ini polisinya.
Jadi jika ada seperti ini nanti nong soal tes gambar seperti ini, orang ini siapa? Itu jangan kok kamu cari antara Rihan atau Tuan. Orang ini kayaknya Tuan ini. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud profesinya. Orang ini siapa? Berarti orang ini sing seragam seperti adalah polisi. Ya. Sobang Kwan itu pemadam kebakaran. Lalu Kong Muwon di sini diistilahkan pejabat pemerintah pegawai negeri itu loh. Ya. Lalu Jomwon pramuniaga pelayan toko. Terus di saat kamu nanti tes ketemu seperti ini, belajarmu mungkin nggak belajar sama sekali gitu ya, terus asal ikut tes gitu aja misalnya. Ketemu gambar seperti ini. Wong iki pekerjaannya opo? Dalam bayangan kita, jangan-jangan wong nyulak kodok. Ini kan seperti itu karena bawa center seperti ini. Tidak, nanti dalam soal tes ini jangan kamu artikan orang nyulak kodok. Nggak ada profesi di Korea uang nyulak kodok itu nggak ada. Isa itu dokter. Jadi yang dokter itu bawa kayak ini loh. Apa ini namanya saya juga nggak tahu. Pokoknya yang kayak gini. Kalau perawat tuh nggak bawa. Ya. Yurisa tukang masak. Nek Yuri berarti masakan. Unjon Kisa itu sopir. Terus Kisulja teknisi. Moksu tukang kayu. Nongbu petani. Lalu Obu itu adalah nelayan. Ya. Nanti ono sektor perikanan itu namanya OP. Itu sektor perikanan. OP. Baik, kita teruskan sekarang Munbob 2. Coba, ada yang ingat tentang Munbob nggak? Singkatan dari apa? Dari Munjang. Lalu Bob. Bob itu hukum. Munjang itu kalimat, artinya struktur kalimat. Jika imnida adalah pertanyaan, jika imnida itu adalah, tapi kalau imnika itu adalah pertanyaan. Ya. Lalu contoh kalimatnya ini. Abaikan yang ini dulu. Wisawon imnika. Ini kan nggak usah kita artikan. Dengan sering membaca tadi kita udah tahu ini. Wisawon. Tadi apa artinya? Karyawan. Kamu karyawan perusahaan. Ne, itu artinya ya. Ne, artinya ya. Nanti pas kita ketemu dengan hitung-hitungan, ada artinya ne itu yang artinya bukan kok hanya iya saja. Tapi ne itu bisa artinya 4 dan seterusnya. Memang banyak nanti kata-kata atau suku kata yang sama tapi artinya berbeda, itu memang banyak dalam bahasa Korea. Ya. Ne, ya adalah wisawon. Ne, wisawon입니다. Ya. Struktur kalimat yang pertama teratasi. Kita ke yang kedua. Sonsengnim imnika. Ini udah mulai hafal berarti. Guru. Ya, sonsengnim imnika. Apakah guru? Tidak. Anio atau ani juga sama. Hakseng imnida adalah hakseng. Baik, coba kita akan mengembangkan kosakata. Biar cara menghafalkan kosakatanya semakin mudah. Kata hakseng itu artinya siswa atau pelajar. Kalau hakkyo itu sekolahan. Ya, bisa dicatat hakkyo itu sekolahan. Nek hakseng tadi pelajar. Kalau D dalam bahasa Korea, D salah satu arti kata D itu besar. Makanya jika ada kata-kata D hakkyo, kalau hakkyo tadi artinya sekolahan, D artinya besar, makanya D hakkyo artinya sekolahan besar, yang artinya itu adalah universitas. Kalau hakseng adalah siswa, kalau D hakseng berarti mahasiswa. Ya, seperti itu untuk memudahkan menghafalkan kosakata. Contoh yang ketiga atau struktur kalimat yang ketiga. Yurisa imnika, apakah kamu tukang masak? Ne,
요리사입니다. Ya adalah tukang masak. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk latihan yang kedua. Sambil mengasah kosakata kembali. Jadi kita ketemu 2 kali kosakata dalam satu bab ini. Ini Yonsep 2, artinya latihan 2. Petunjuk ini pun akan berulang-ulang terus. Ya, petunjuk yang ini pun akan berulang-ulang terus karena di tiap bab nanti akan ada 2 kali petunjuk seperti ini. Petunjuk seperti ini akan terulang 2 kali. Oke, akan kita bahas ini dulu, coba menerjemahkan ini dulu. Yang pertama, gerimel boko boki corom almajen marel yongkyol haseo. Coba akan kita terjemahkan per katanya dulu, nanti baru kita terjemahkan secara keseluruhan. Kalau memang masih ada kesulitan, tingkat kesulitan tentang menyusunnya. Ya, baik, akan kita terjemahkan per kata dulu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ko di sini adalah singkatan dari geriko, yang artinya itu dan. Yang akan kita dankan adalah kalimat yang depannya, kata depan atau kalimat depannya. Gerimel boko, lihat gambar, dan, berarti yang ko ini artinya dan, lihat gambar, dan. Lalu kita dari belakang. Haseo artinya lah. Yongkyol, kalau ada N ketemu dengan K, membacanya eng. Yongkyol haseo, sambungkanlah. Mal, itu pembicaraan atau omongan juga bisa. Pembicaraan. Ini nanti di pembahasan berikutnya akan ada penjelasan detail tentang en, yang artinya sebetulnya antara nen dengan en itu artinya subjek. Tapi ada 2 kata ini, dua tulisan ini meskipun sama-sama nen atau en, itu tidak diartikan sebagai subjek, tapi dia diartikan sebagai yang. Ya, ini diartikan sebagai yang. Baik, kita ulang. Gerimel boko, lihat gambar, dan sambungkanlah omongan yang sesuai. Alda itu kamu tahu, mat itu benar. Seperti halnya contoh. Aduh Pak, terlalu sulit. Kita baru bab 6 masa membahas ini. Berarti pembahasan untuk terjemahan kalimat ini tadi diperuntukkan bagi yang kira-kira sudah pernah mengikuti tes lalu gagal dan ingin memperdalam kembali ilmunya. Berarti ini perlu diperhatikan. Tapi bagi teman-teman yang betul-betul pemula belajar secara otodidak atau baru belajar beberapa hari bahasa Korea, ini bisa dikesampingkan. Ya, kita akan langsung ke bawahnya saja bagi yang teman-teman yang pemula. Tadi di pembahasan sebelumnya udah kita bahas tentang kosakata, lalu tentang contoh kalimat, lalu tentang mengisi kalimat. Di dalam porsi soal tes nanti ada juga yang sekedar gambar terus ini namanya apa, itu juga ada. Karena porsi soal tes itu seperti ini. Dari 40 soal yang teman-teman kerjakan nanti, 20 soalnya adalah detki, soal mendengarkan, dan 20 soalnya adalah soal ilgi, yaitu soal membaca. Di antara ke-40 soal ini nanti, itu akan pasti ada bobot soal yang ringan, sedang, sulit, lalu agak sulit. Jika nanti soalnya adalah seperti ini, gambar seperti ini gambar apa? Itu berarti masuk kategori soal yang ringan. Dan itu meskipun soal itu bobotnya ringan, sedang, sulit, atau sulit banget, nilainya sama. Ya, jadi ini tidak boleh kita kesampingkan. Baik, akan kita mulai. Contohnya adalah ini. Yang kita plesetkan kemarin adalah gambar wong nyuluh kodok. Itu berarti ini akan bisa diingat-ingat terus itu. Oh, berarti yang pernah disampaikan di Oasis Channel wong nyuluh kodok itu berarti itu adalah Eisa, yang artinya dokter. Baik, contohnya ini adalah dokter. Eisa. Lalu
kurikulum yang kita pelajari, kalau ada gambar seperti ini, coba dari yang kelihatan saja, antara jubu sama hakseng. Di antara kedua pilihan ini, teman-teman pilih yang mana coba? Oke, betul. Jawabannya adalah, ini adalah hakseng. Hakseng kok bisa ini? Nah, ini adalah hakseng. Ya. Lalu yang bawahnya, ini adalah jubu, yang artinya ibu rumah tangga. Ini betul-betul dari dasar kita belajar, bukan kok kita dilecehkan, asem. Oh, kita ini udah besar dikasih gambar kayak anak. Ini kan kalau anak-anak TK itu ya, pelajaran anak TK. Tarik, ayo yang ini gambar apa, ayo. Ya, hakseng, dan seterusnya. Oke, ada satu catatan lagi yang nanti akan mempermudah teman-teman untuk belajar cara menghafalkan kosakata, cara memahami kosakata. Ya, cara memahami kosakata seperti ini. Contohnya kita ketemu dengan kata-kata hakseng yang artinya adalah siswa. Itu kita cari padanannya yang kata-katanya mirip dan terjemahannya itu adalah masih di ranah itu. Baik, saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh yang baru aja tadi, kosakatanya adalah oke. Hakseng yang kita ketahui tadi artinya apa? Hakseng adalah siswa atau murid. Kalau hakseng adalah siswa atau murid. Kata yang mirip dengan itu, atau yang sebelumnya sudah saya tulis tapi tulisannya kurang begitu jelas. Ini saya ulang lagi. Sekarang hakyo yang artinya adalah sekolah atau sekolahan juga bisa. Ya, seperti itu. Sekolah atau sekolahan. Masih dalam lingkungan sekolah yang menggunakan kata-kata hakseng siswa, hakyo sekolah. Lalu dalam satu bahasa Korea ada satu kata D yang bisa diartikan itu besar. Nanti memang ada kata D yang artinya tuh selain besar juga ada, tapi ini salah satu kata D itu yang artinya adalah besar. Kalau D artinya adalah besar, sekarang kalau ada D, hakyo, jadi cara menerjemahkannya seperti ini. Hakyo kan sekolah. D tadi apa? D adalah besar. Jadi sekolah besar. Menurut karpe yang dimaksud adalah universitas. Masih kata-kata hak. D hakyo adalah sekolah besar. Saiki nek mahasiswanya adalah D hak seng, yaitu mahasiswa. Terus bawahnya hakseng siswa, hakyo sekolah, D hakyo universitas, D hakseng mahasiswa. Ya. Sekarang seseorang yang bekerja di sekolahan, guru, ya bisa diartikan menggunakan kata-kata kyo seperti ini. Bukan hak lagi tapi kyo. Kyo-sa, yaitu guru atau pengajar. Ada nama lain yaitu sonsengnim, tapi ini untuk menghafalkan ini loh kata-kata kyo. Berarti kyo-sa itu artinya guru. Karena sa itu bisa diartikan sebuah profesi. Contohnya, kalau yak itu obat, kalau yaksa apoteker. Ya, seperti itu. Bisa seperti itu. Unjon itu setir, unjonsa orang yang berprofesi sebagai setir. Masih ada lagi nggak ya? Coba hakseng, hakyo, dihakseng, kyosa. Ya, sementara ini dulu. Berarti di saat kita mengetahui kata-kata hakseng, ya, hakseng siswa, teman-teman pun harus hafal kosakata ini. Hakyo, dihakseng, kyosa. Sorry, masih ada lagi yang menggunakan kata-kata kyo. Kalau ruang kelas itu kyo sil. Karena sil itu menunjukkan ruang, kyo itu kelas. Berarti ini artinya ruang
kelas. Kyosa guru, terus apa ya? Udah kayaknya ini dulu aja lah ya. Jadi di saat kita menghafalkan murid, kita harus tahu kosakata-kosakata yang mirip dan memang itu ada di ranahnya. Nah, seperti itu kira-kira cara menghafalkan kosakatanya. Kita teruskan sekarang. Di antara dua pilihan ini, kalau orang yang seperti ini jelas adalah Wisawon. Lalu yang seperti ini adalah kan karena tinggal satu, berarti Kyongchalkwan. Kyongchalkwan itu polisi. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki latihan yang kedua untuk poin yang kedua. Kita akan mulai ya. Oke. Kita mulai. Buki coro munjangel wansong haseo. Tidak ada subjeknya, tidak ada en sama nen, maka bagusnya kita terjemahkan dari belakang. Nek sulit seperti itu, coba dari kata per katanya aja nggak apa-apa. Buki adalah contoh. Corom seperti munjang kalimat, el hanya berupa objek. Ya, arti el itu hanya berupa objek. Terus kita teruskan. Wansong selesai seo lah. Contoh seperti kalimat selesaikanlah. Nalar kita berarti berpikir kan seperti ini. Ya, selesaikanlah kalimat seperti halnya contoh. Lagi-lagi bagi yang betul-betul pemula atau bagi yang betul-betul belajar secara otodidak, jika memang ini terlalu membebani kosakata ini, abaikan dulu. Ya, ini nanti akan terulang terus di tiap bab. Dan insya Allah asal serius nanti akan bisa. Ya, hanya modal kuota saja nanti ya untuk mendengarkan selalu mengikuti di channel ini. Oke, latihannya seperti ini. Ayo kita ulangi lagi. Hak seng tadi apa? Siswa. Di saat menghafalkan kosakata hak seng adalah siswa. Coba satu pertanyaan. Kalau mahasiswa, siswa besar adalah D hak seng. Kalau universitas, D hak yo. Ya, di saat kita ketemu dengan seperti ini, kita harus tahu kosakata-kosakata yang ada di lingkungan itu dan katanya mirip. Terus contohnya gini. Hakseng im nika. Hakseng im nika. Ekspresinya tanda tanya. Berarti meskipun nggak ada kata-kata apakah kamu siswa, tapi kira-kira orang terjemahan kan seperti itu. Hakseng im nika. Kamu siswa, loh kamunya yang mana Pak? Ya nggak ada memang, tapi terjemahan kira-kira seperti itu. Hakseng im nika. Kamu siswa, ya itu. Terus kita disuruh menyusun untuk yang bawahnya. Yang bawahnya kita disuruh menyusun sama persis seperti ini. Ini terlalu mudah. Meskipun untuk pemula, untuk yang baru belajar, ini pun masih terlalu mudah. Ya. Hanya kosakatanya saja sebetulnya. Kosakatanya saja. Wisawon. Wisawon. Artinya apa? Karyawan perusahaan. Kalau Wisa sendiri artinya itu perusahaan. Kalau Wisawon karyawan perusahaan. Kita disuruh membuat kalimat menggunakan Wisawon. Kan gini tok. Wisawon imnika. Sebentar. Wisawon imnika. Kan cuma gitu aja. Terus bawahnya kosakatanya saja sekarang. Kalau sobangkwan artinya pemadam kebakaran. Berarti membuat pertanyaannya adalah sobangkwan imnika, apakah kamu pemadam kebakaran? Itu. Bawahnya, ayo pertanyaan saya. Kalau saya kasih dua pilihan ini coba. Ini dokter atau perawat? Betul, ini adalah dokter. Ini adalah perawat. Kanusa imnika, apakah kamu perawat? Kalau dokter itu adalah Elisa. Nah, oke, untuk bawahnya, Kanusa imnika, apakah
Kisulja imnika, apakah kamu seorang teknisi? Ya, seperti itu untuk latihannya. Berarti meskipun kata-kata imnika tidak kita hafalkan, otomatis dengan sering mengulang ini dalam satu latihan soal ini udah ada 5 kali imnika. Imnika yang untuk contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, logikanya sering dibaca berarti akan menjadi cepat hafal. Baik, kita sambung sekarang untuk Hwaldong. Ya, ini kosakata yang awal yang baru ini. Hwaldong itu aktivitas, kegiatan, kata-kata yang searti dengan itu. Kegiatan, aktivitas dan sebagainya. Baik, lagi-lagi ini adalah yang akan saya jelaskan untuk ini adalah teman-teman yang sudah banyak belajar ya, untuk yang teman-teman baru awal-awal nanti diulang-ulang, tapi tetap harus kita jelaskan dulu. Kita ulangi bersama-sama. Buki artinya contoh, corom seperti, cinggu itu teman. Saya ulang, cinggu itu teman. Kalau ada kata-kata del, ini ada kata-kata del di sini, itu menunjukkan jamak. Jadi misalnya di bab 1 ada kata-kata saram. Saram artinya apa? Orang. Kalau orang-orang dalam bahasa Indonesia, orang-orang itu terjemahannya adalah saram del. Saram del itu berarti artinya orang-orang. Ini pun sama. Jadi cinggut del kwa irem pukjok jikop mutko dedap hebuseo. Coba, irem artinya nama, kebangsaan, pekerjaan, muda itu bertanya, dan dedap itu jawab. Saya akan menjelaskan ini. Baik, saya akan menjelaskan ini kata-kata hebuseo. Kata-kata hebuseo yang akan saya jelaskan di sini. Hebuseo, ya, arti kata hebuseo itu artinya cobalah, ya. Arti kata hebuseo artinya cobalah. Baik, akan saya jelaskan di sini kata-kata hebuseo. Kita awali dari ini dulu. Hada. Itu artinya melakukan, bentuk yang sangat formal. Melakukan. Untuk perubahannya, jika ada kata yang diakhiri dengan da, maka akan berubah menjadi heyo. Heyo sama hada itu sama, cuma ini bentuk informalnya. Informal itu berarti yang untuk percakapan sehari-hari itu. Lalu jika ada kata-kata yo itu bahasa halus, kalau bahasa Korea itu ya, jondetmal, bahasa halus. Ini sama dengan he, ya, sama dengan he berarti artinya pun sama, melakukan. Saya kasih contoh. Sorry. Kong bu hada. Ini artinya belajar. Lalu ada bentuk informalnya, atau ini pun artinya sama, artinya belajar. Sekarang yang saya jelaskan tadi ada kosakata seperti ini. Hebuseo. Hebuseo itu artinya adalah cobalah. Kalau depannya adalah kata-kata kongbuhada, artinya belajar. Kalau kita disuruh belajar, itu bahasanya adalah kongbuhaseo, belajarlah. Kita akan bedakan itu. Haseo. Itu artinya belajarlah.
akan beda dengan ini. Kongbu heboseo. Kalau ini haseo. Kalau ini heboseo. Ya, itu beda. Ini cobalah. Cobalah. Kalau heboseo-nya cobalah. Sekarang nek kongbu tadi belajar berarti artinya cobalah belajar. Oke. Itu cara memahaminya. Saya akan kasih contoh untuk kosakata yang lain coba. Kosakata yang lain. Kalau kada artinya apa? Betul, kada artinya pergi. Sekarang kamu susun. Kalau menjadi bentuk informal dulu lah, kita jadikan bentuk informal dulu. Itu menjadi kayo, bukan kok kahyo tidak, tapi kayo karena nggak ada hadanya. Atau K gitu saja juga sudah betul karena itu bahasa kasarnya. K itu artinya pergi. Sekarang tugasnya. Tadi beda antara lah sama cobalah. Sekarang jika kita ingin membuat oke. Jadi sekarang coba. Kalau ini kita disuruh membedakan disuruh membikin pergilah sama cobalah pergi. Kalau pergilah berarti kan gini. Danya kita hilangkan, berarti menjadi kaseo. Berarti artinya pergilah. Sekarang naik cobalah pergi. Berarti katanya adalah kadoseo. Itu cobalah pergi. Ya, beda kaseo sama kabuseo. Ya, kalau tadi kok ada hanya, Pak? Kok ada hanya? Karena memang ini bentuk formalnya adalah ada hanya. Kongbu hada, berarti hanya menjadi he. Kalau ini enggak ada, berarti ya langsung buseo. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, berarti kita kembali ke sini. Ini ada hebuseo. Jadi yang saya ceritakan tadi penerapannya seperti itu. Hebuseo, cobalah. Jawab dan seterusnya. Bisa di-HP-kan dulu ini. Ya, kita akan melanjutkan untuk ini. Kita akan masuk pada contoh berikutnya. Boki contoh. Entah berapa kali kata-kata boki terulang dalam pembahasan ini, otomatis akan semakin mudah untuk menghafalkannya. Coba ini ada percakapan antara Tuan sama Rihan. Ya, percakapan Tuan sama Rihan. Yang Tuan bilang gini. Yang Tuan bilang, Iremni muosimnika. Iremni muosimnika. Akan saya bagi dulu. Irem itu nama. Muos itu apa? Imnika kan hanya pertanyaan. Jadi imnikanya bisa kita abaikan. Asal ada kata-kata imnika berarti pertanyaan. Yang pertanyaan imnika nanti jawabannya adalah imnida. Pertanyaan imnika jawabannya adalah imnida. Oke. Muas sendiri artinya itu apa? Artinya apa? Loh, ini apa, Pak? Sekarang irem artinya nama. Lah i sendiri di sini artinya apa? Ini menunjukkan subjek. Loh, gimana sih Pak subjek katanya en sama nen. Baik, subjek itu ada 5 sebetulnya. Ini kita hapus ya yang ini. Subjek itu ada 5. Berarti ini setelah kita ketemu dengan kalimatnya, kita jelaskan. Akan lebih mudah seperti itu daripada berduduk dijelaskan sedetail-detailnya tanpa contoh kalimatnya. Baik, subjek itu ada 5. Ya, macam-macam subjek. En atau nen, i atau ga, ke, so. Saya jelaskan.
bedanya en sama nen apa? Di saat nanti depannya itu vokal, itu nanti dia pakai nen, konsonan dia pakai en. Ini pun sama, i sama, penerapannya sama sebetulnya, tinggal pilih yang mana saja. Kalau yang keso, sepengetahuan saya seperti itu. Ya, coba nanti jika ada yang teman-teman yang punya masukan, bisa membedakan subjek ini, bisa dikasih masukan ke saya. Keso itu sama dengan en, nen, ika. Cuma dia itu bahasa yang paling halus untuk menyebut seseorang. Contohnya gini, misalnya presdir, presiden direktur. Misalnya presiden direktur minum kopi. Berarti seperti itu. Sajangnin keso. Ya, kata-kata keso itu berarti menunjukkan sajangnin tadi orang yang begitu terhormat. Itu penjelasan singkat tentang subjek i. Kata-kata i ini nanti kata-kata i ini sendiri nanti akan banyak banget. Bukan hanya untuk subjek saja. I itu yang hitungan ada il, i, samsa. I dalam kata yang saya sebutkan tadi, i artinya 2. Terus ada lagi, ika apayo. Apoda itu sakit. I itu artinya gigi. Ya, ononeh i yang artinya subjek. Ya banyak sekali tergantung dia nempelnya di kalimat yang seperti apa. Itu penjelasan singkat tentang subjek. Kita balik ke fokus ke pembahasan kita. Iremi muasin nikah. Irem berarti tadi nama, muasku apa? Kok namamu apa? Aku manusia, kan tidak seperti itu. Karena muas itu artinya apa, tapi coba kita lihat dalam bahasa Inggris. What's your name? Padahal bahasa Inggris yang artinya siapa itu adalah who. Ya, tapi ini dia dalam bahasa Inggris what's your name? What itu artinya apa? Namamu apa? Aku hewan, kan nggak mungkin. Jadi ini kita ambil kesimpulan, muas artinya siapa. Muas itu artinya apa, tapi di saat dia nempel dengan irem, maka artinya siapa. Itu aja lah. Iremi muasimika, namamu siapa? Rihan innida. Nama saya Rihan. Bawahnya. One nara saram imnika. Ada 4 kalimat di sini, 4 kata di sini. Imnika hanya sebuah pertanyaan. Pertanyaan orang, negara, mana. Lalu Rihan bilang, adalah karena imnika itu pertanyaan, maka jawabannya adalah imnida. Adalah orang Pakistan. Atau lengkapnya kan gini, Pakistan saram imnida. Atau misalnya depannya ada kata-kata saya adalah Jonen Pakistan saram imnida. Lalu Tuan masih kepo. Wisawan imnika, kamu karyawan perusahaan? Yang Rihan bilang, ne wisawan imnida. Ya, adalah karyawan perusahaan. Oke, kita teruskan. Di bawahnya ada diagram. Ada diagram. Jika teman-teman sebetulnya punya bukunya ini, bisa sambil menyimak bukunya. Buku ini didapat dari mana, Pak? Bisa di-download nanti. Ya, bisa di-download atau jika kesulitan tidak bisa menemukan link downloadnya, di mana downloadnya nanti saya kasih link untuk mendownloadnya ini. Ya, nama, kewarganegaraan, lalu pekerjaan. Nah, ini coba diselesaikan sendiri. Nanti bisa diulang-ulang, dilihat-lihat atau videonya di-download. Kita lanjut ke bawahnya. Ini rumit. Ya, bagi yang saya selalu mengulang-ulang kalimat ini, bagi yang betul-betul awal bisa men-skip pembahasan tentang ini, bisa dilewati. Tapi yang sudah pernah belajar, coba ini untuk tambahan pengetahuan, mungkin ada yang sedikit berbeda dengan yang Anda ketahui sebelumnya, yang teman-teman ketahui sebelumnya. Insa yejol. Insa yejol. Yejol itu etika. Insa itu salam. Yang dimaksud salam itu gini loh. Yang dimaksud salam. Ketemu dengan teman, hai, assalamualaikum. Nah, itu artinya salam. Itu ada etikanya. Saya cerita sedikit ini. Di
di negara kita, di negara Indonesia mungkin salam itu sudah hanya sebagai teori saja. Tapi kalau di Korea itu memang sampai sekarang itu masih berlaku, dan itu tidak kok terus orang tuanya menyuruh ayo kamu salam, itu tidak. Memang itu sudah menjadi kebudayaan mereka. Ya. Baik, akan saya jelaskan kalimat ini dan cara memahaminya secara sederhana. Kita akan bahas. Jasin Buddha Naika Mangona Jiwika Nopen Saramkwa Insa Halte. Paling enak tuh menerjemahkan dari belakang. Coba, kalau dari belakang. T, ini T bukan D ya. Kalau D tadi artinya besar. T itu saat. Insa hada. Bukan T sebetulnya yang artinya saat itu T. Ya, T. Saat melakukan salam, kwa itu dengan, saram. Apa saram? Orang. Yang akan saya jelaskan ini sudah baru akan terulang 2 kali ini pembahasannya. Jika ada en atau nen yang tidak diterjemahkan di awal, contohnya kan gini. Waktu pembahasan yang awal-awal, jonen, rihan, im, nida. Jonen, rihan, im, nida. Ya. Jonen, rihan, im, nida. Nen di sini kalau untuk subjek itu diterjemahkan dulu. Saya adalah Rihan. Tapi kalau enggak diterjemahkan dulu, nen ini akan menjadi artinya itu yang. Baik, saat salam dengan orang yang nop itu tinggi pangkat, dan manda itu banyak umur dibanding diri sendiri. Diulang lagi nanti, saat melakukan salam dengan orang yang tinggi pangkat dan banyak umur. Banyak umur kan artinya kan tua, lebih senior lah. Buddha itu dibanding diri sendiri, maka sikapnya seperti ini. Ya, sikapnya adalah seperti ini tadi. Ya, seperti ini. Seperti ini salamnya. Salamnya seperti ini. Itu salam yang pertama. Kita teruskan etika salam yang kedua. Sambil mengulas kosakata tadi. Chong mana nen saram kwa insa hal te. Sama dengan yang awal. T artinya saat. LT sebetulnya artinya saat. Insa, salam. Lalu kwa dengan saram orang, ada en sama nen yang kita tidak ucapkan di awal, artinya adalah subjek. Saat akan salam atau saat salam dengan orang yang mana itu bertemu. Chom pertama kali. Jadi salamnya seperti ini. Ya, salamnya seperti ini. Berlanjut salam yang berikutnya. Ya, Jikjang dongyona anen saram kwa insa hal te. Ketemu kosakata yang sama lagi. T tadi artinya apa? Saat. LT. Insa yo salam. Kwa dengan. Saram orang. Nen yang. Kok ada A ini apa? Jadi A itu seperti ini. A itu dari bentuk formal al-da yang artinya tahu menjadi al-a-yo informal atau ala yaitu informal. Sekarang nanti akan ada itu pembahasan yang selanjutnya. Jika ada huruf L ketemu dengan huruf N, maka L itu akan hilang. Makanya
A ini menunjukkan artinya tahu. Saat salam dengan orang yang tahu, maksudnya tuh yang sudah kenal dan rekan tempat kerja. Nah, itu. Salamnya seperti ini. Yang terakhir, majimakero tentang salam yang terakhir. Yang terakhir, jangan bosan-bosan dengan kosakata yang selalu terulang. Saat salam dengan orang cinhan, ya, cinhan. Ini pun akan ada pembahasan ini nanti tentang kata-kata cinhan. Baik, akan saya jelaskan sedikit tentang ini, terutama bagi yang sudah mengulang, ya, sudah mengulang. Bedanya cinhan itu dari bentuk formal seperti ini sebetulnya. Cinhada yang artinya akrab. Akrab. Ya. Cinhada artinya akrab. Kalau cinhanen. Oke, ini ada cinhanen. Kalau nen tadi menunjukkan apa kalau tidak yang tidak kita sebut di awal? Betul, artinya yang akrab. Yang akrab. Artinya bedanya dengan ini betul-betul tingkat tinggi ini bagi pemula. Cinhan. Ya, ada cinhanen, ada cinhan. Kalau cinhanen itu yang akrab, tapi dia itu masih berlangsung kegiatan itu. Jadi teman ngobrol yang akrab, nah itu berarti yang tapi masih berlangsung. Tapi kalau cinhan itu artinya yang sudah akrab, yang sudah yang sudah akrab. Aduh, nggak mampu Pak, saya membedakan ini, saya baru belajar A, I, U, E, O, berarti oke, diabaikan. Tapi di save video ini nanti biar di saat nanti sampai pada pembahasan itu tidak terlalu kebingungan. Oke, saya ulang. Berarti masuk ke sini. Saat, sampai mana tadi? Ini ya. Saat, ya betul. Saat salam dengan orang cinhan, berarti yang sudah akrab ataupun naika orin, nai itu umur, ori anak-anak, oh berarti jauh murid cilik, Buddha dibanding jasin diri sendiri. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada latihan soalnya, latihan soal IPS topik. Jadi di dalam buku ini setiap bab akan ditambahkan atau dilengkapi dengan latihan-latihan soal IPS topik. 5 soal mendengarkan dan 5 soal membaca. Diawali dari soal mendengarkan dulu, yaitu dedki. Dari bentuk formal dedki itu dari bentuk formal deda yang artinya mendengarkan. Ya, baik. Kita mulai sekarang untuk membahas soal ini. 1 sampai 3 perintahnya adalah deren gosel goresip sio. Sambil kita memahami bahasa perintah ini. Goreda dari bentuk formal goreda yang artinya memilih. Goreda yang artinya memilih dalam bentuk informalnya adanya kita hilangkan. Bisa menjadi lah, kata-kata lah itu bisa dengan kata-kata seo atau sipsio. Ini bentuk yang paling halus. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang kenapa kok jadi sipsio, kok enggak seo gitu, kenapa? Ada perbedaannya nanti. Tapi nanti saja di bab berikutnya, di saat kita ketemu dengan pembahasan yang membahas tentang sipsio, seo, nanti akan kita bahas. Yang jelas ini dari bentuk formal goreda menjadi goresipsio. Baik seo atau sipsio itu artinya lah. Jadi, pilihlah hal yang geren yang kamu dengarkan. Pilihlah hal yang kamu dengarkan. Jadi kita disuruh memilih dari yang kita dengarkan ini nanti yang cocok itu yang mana gitu sederhananya.
Baik, kita mulai soal nomor 1 sampai 3. Diawali dari nomor 1 dulu. 과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, Dia bilang tadi Hangguk. Jelas jawabannya adalah nomor 3. Apa itu Hangguk artinya? Korea. Betul, jadi Hangguk, Korea. Kalau nomor 1, Jungguk, Cina. Oke. Kita teruskan nomor 2. Soal nomor 2. 2, 미얀마, Myanmar. Jawabannya jelas nomor 2. Yang artinya Myanmar. Kalau Teguk itu Filipina. Kita ke nomor 3. 3, 동티모르, Dong Timur. Jadi nomor 1. Terlalu mudah ini karena kita sudah latihan membaca. Jadi hanya menyesuaikan dengan yang kita dengarkan dengan bacaan yang ada di sini. Dan nanti pun pada tes betulan nanti ya memang seperti ini, ada porsi yang mendengarkan terus kita disuruh memilih. Ya. Baik. Berikutnya sekarang soal nomor 4 dan nomor 5. Bahasa perintahnya. Kita ketemu lagi dengan tulisan goresipsio. Goreda yang artinya pilih. Sipsio atau seo yang artinya lah. Berarti goresipsio pilihlah. Hal yang madda itu benar, alda itu tahu. Berarti kira-kira pilihlah hal yang kita ketahui benar. Tapi sebelum itu, kalimat ini berarti dibagi menjadi 2 bagian. Sini. Karena ada kata-kata ko. Yang kata-kata ko itu adalah singkatan dari gerigo yang artinya dan. Makanya ini kita baca dulu. Dalam gerimel poko. Lihat gambar berikut. Jadi kata-kata dam itu artinya berikut. Selanjutnya, seterusnya juga bisa. Saya kasih contoh untuk kata-kata dam, penerapannya seperti ini nanti. Ini sebelum kita membahas soal, untuk tambahan sedikit-sedikit tentang pengetahuan yang ada hubungannya dengan kata-kata dam. Jadi misalnya gini, di film-film Amerika itu ya, pas kalian lihat ada orang antri misalnya, antrian yang pertama selesai, terus untuk antrian berikutnya yang berjajar di belakangnya, petugasnya bilang, next. Nah, itu berarti dalam bahasa Korea dame. Nah, berarti seperti itu. Dame berarti next atau berikutnya. Oke, baik. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 gambarnya seperti ini. Ini tidak akan pernah lupa karena pernah kita plesetkan bahwa ini orang nyuluh kodok itu ya. Kalau seperti ini, coba artikan dulu. Gambar seperti ini adalah dokter. Itu dulu yang kita ketahui. Gambar seperti ini adalah dokter. Ya, pokoknya gambar yang seperti ini adalah dokter. Sekarang dokter, ingatan kita untuk kata dokter itu bahasanya apa? Adalah Eisa. Betul, dokter adalah Eisa. Sekarang kita dengarkan. Dari keempat pilihan ini, yang berbunyi Eisa itu yang mana? Coba kita dengarkan. 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. Tadi bahasa perintahnya. 4번 1, 의사, Eisa. Eisa. 2, 목수, Moksu. Tulisannya seperti apa? Moksu. Tulisannya kan seperti ini. Moksu. Yo, pelan-pelan saja. Moksu artinya apa? Ayo, yang di nomor 2 ini. Moksu artinya tukang kayu. Betul. Kita teruskan. 3, 학생, Hakseng. Saya tulis. Hakseng. Ayo, apa artinya hakseng? Yang di nomor 3. Betul, artinya adalah siswa. Terus nek hakyo sekolahan, di hakseng mahasiswa, di hakyo universitas. Yang nomor 4, 4, 주부, jubu.
Tulisannya kan gini. Jubu. Jubu adalah ibu rumah tangga. Dengan begitu, yang sesuai dengan yang kita dengarkan tadi, jawabannya adalah Eisa, yaitu dokter. Seperti itu. Oke, nomor 4 teratasi. Kita masuk nomor 5. Ya, kita ke nomor 5. Gambarnya seperti ini. Kita dengarkan. Sebentar, sebelum kita dengarkan. Ini adalah tukang masak. Tukang masak. Kalau tukang masak, bahasanya apa? Namanya apa dalam bahasa Korea? Yaitu Yurisa. Yurisa. Kita cari nanti yang ada kata-kata Yurisa. Coba nomor 5. 5번 1, 회사원 Hwesawon. Sebelum saya tulis Hwesawon. Apa itu Hwesawon? Betul, karyawan perusahaan. Coba nanti cari tulisannya yang di halaman sebelumnya. 2, 소방관 Sobangkwan. Sobangkwan berarti pemadam kebakaran. 3, 요리사 Oke, berarti ini. 4, 기술자 Kisulja. Berarti teknisi. Jelas jawabannya tadi ada di nomor berapa tadi saya lupa. Yang Yurisa tadi loh ya. Nomor 2 kayaknya. Ya, Yurisa. Baik, soal getkinya sudah. Sekarang kita masuk ke latihan soal ilgi, yaitu soal bacaan. Kita pahami kalimatnya lagi, bahasa petunjuknya lagi. Dam geri melbo. Ko. Berarti ko adalah dan. Bu, lihat. Lihat gambar berikut dan pilihlah. Kalau dano itu kata. Ya, kalau dano itu artinya kata. Kalau kalimat apa? Betul, kalimat adalah munjam. Kalau dano kata, nen yang madda benar. Lihat gambar berikut dan pilihlah jawaban yang benar. Baik, nomor 1. Gambar seperti ini. Wisawon karyawan perusahaan, jelas tidak. Sonsengnim guru. Yang nama lainnya guru adalah Kyosa. Kyosa. Yaitu artinya guru. Sorry, kok gini kenapa ya? Oke, yang nomor 3, Kyongchalkwan, polisi. Kongwon, pegawai pemerintahan. Jawabannya adalah Sonsengnim, guru. Terus yang nomor 2. Soal nomor 2, ekspresinya dia pakai topi, ada padi, lalu pakai sepatu. Ya. Meskipun pakai sepatu, kurikulum yang kita pelajari kalau kayak gini gambar apa? Jadi gambar petani. Gambar petani jelas nomor 1 tidak, karena ini karyawan toko. Kalau moksu tadi tukang kayu. Antara nomor 2 sama nomor 4. Nongbu jawabannya nomor 4. Karena obu itu adalah nelayan. Karena o itu bisa diartikan ikan itu, ikan. Oke. Nomor 2 selesai. Itu adalah soal bergambar. Berlanjut sekarang nomor 4 sampai nomor 5. Kenapa sampai nomor 5 ini ada nomor 6? Enggak apa-apa lah. 4 sampai nomor 5 tapi di sini ada 6 latihan. Ini adalah soal bin gan. Bin itu kosong, gan itu kolong. Oke, kita akan menghafalkan kata-kata bin dulu. Bin itu artinya kosong. Di saat kalian nanti ke Korea, terus ada taksi gitu ya, taksi yang lewat, terus depannya, di lampu atasnya, ini misalnya mobil,
Terus lampu atasnya di sini ada tulisan binca. Binca. Bin tadi artinya apa? Kosong. Sekarang mobil atau kendaraan dalam bahasa Korea itu adalah jadongca. Jadongca. Kalau mobil adalah jadongca, di saat ada tulisan binca, artinya itu mobil itu dalam keadaan kosong. Kamu stop tuh mau berhenti. Ya. Lagi untuk satu kosakata yang ada kata binnya. Botol dalam bahasa Korea itu adalah byong. Kalau saya sebutkan botol adalah byong. Kalau saya sebutkan bin byong berarti botol kosong. Ya. Bin itu berarti seperti itu tadi artinya. Artinya kosong. Sekarang untuk memahami cara menjawab soal bingan ini, pilihlah hal yang paling benar. Kajang itu paling kamu ketahui benar. Deroka. Deroka itu artinya masuk. Ya, masuk. Sekarang kata-kata masuk sendiri itu artinya dero. Ka itu pergi. Deroka, pergi masuk. Karena dalam bahasa Korea gini, sama-sama masuk, nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini, masuk dan keluar. Sama-sama masuk dan keluar, itu nanti akan beda dengan bahasa kita. Contohnya seperti ini. Saya di luar ruangan 2 orang. Misalnya ini adalah ruangan. Terus 2 orang di luar. Saya menyuruh orang ini untuk masuk ke sini. Masuk tadi artinya dero. Lalu dalam bahasa Korea yang artinya kada itu artinya apa? Kada artinya pergi. Kalau oda artinya datang. Kalau saya menyuruh orang ini untuk pergi masuk, pergi masuk, saya bilangnya doroka, karena orang ini bareng dengan saya. Dorokaseo berarti kamu masuk. Ya, itu. Tapi kasus ini akan berbeda jika yang satu ini sudah di dalam ruangan. Misalnya, yang satu sudah di dalam ruangan, orang ini mengajak masuk orang yang di luar ini untuk mengajak masuk ke sini. Oda itu datang. Kalau mengajak masuk bukan dorokaseo tapi dorooseo. Dorooseo. Orang ini akan bilang, "Ja doroseo, silahkan masuk." Ya, itu pengetahuan sedikit tentang bedanya antara deroka sama deroo. Ya, oke. Nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Kita fokus ke ini dulu. Untuk mengisi bingan, kita harus tahu sepenuhnya arti kosakatanya. Mongol, pilihannya. Saram itu orang. Insa itu salam. Nara itu negara. Betul. Mongol, orang, salam, negara. Soalnya gini. Jonen, Vietnam, Imnida. Jonen, Vietnam, Imnida. Coba yang saya lingkari merah. Jonen, saya. Terus cara menerjemahkan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jonen diartikan lebih dulu. Jonen itu satu. Lalu, Imnida artinya adalah. Vietnam. Saya adalah Vietnam. Konyol kamu jawab nomor 1. Saya adalah Mongol Vietnam. Wah, aku blasteran kok, Pak. Ya enggak gitu juga. Jadi jelas jawaban nomor 1 tidak mungkin. Sederhana sekali, berarti jawabannya adalah nomor 2. Saya adalah orang Vietnam. Ya. Saya adalah orang Vietnam. Jawabannya adalah orang, terus kita masukkan ke sini. Itu cara menjawab bingan.
Baik, nomor 4 sudah teratasi. Sekarang kita ke nomor 5. Yo, nomor 5 sekarang. Soalnya gini. Berarti cara pertama adalah kita harus tahu dulu arti kosakatanya. Hangguk artinya Korea. Jikop artinya kerja atau profesi. Kosakata yang mirip dengan ini. Jikop itu profesi atau kerjaan. Tapi kalau kosakatanya adalah Jakob, itu artinya kerja. Ya, Jakob artinya kerja. Untuk memudahkan gini, kalau sigan itu waktu. Kalau saya sebut Jakob sigan, berarti waktu kerja. Jam kerja itu yang dimaksud. Beda antara Jakob dengan Jakob. Nah, nanti. Baik, Jakob kerjaan atau profesi. Irem artinya nama. Jomwon itu adalah karyawan toko. Ini ada percakapan antara Ga sama Na. Yang Ga bilang seperti ini. Titik muosim nikah. Muos di sini mempunyai dua arti, yang berarti apa atau siapa. Muos sendiri artinya sebetulnya apa. Tapi ada kata muos yang bisa diartikan siapa di saat pembahasan itu adalah tentang nama. Jadi percakapan Ga muosim nikah ini pertanyaan. Terus jawabannya adalah Rihan. Itu kan jelas. Berarti jawabannya adalah Irem. Iremi muosim nikah. Namamu siapa? Adalah Rihan. Jelas ya? Nomor 5 seperti itu. Baik, kita ke soal terakhir. Majimakro yang terakhir. Soal terakhir sekarang. Yang pilihannya. Ne itu artinya ya. Anio artinya tidak. Nomor 3, kosakata baru ini. Bagi yang baru belajar membaca dulu, tulisan ini yang paling rumit. Coba ada K-O-A-I-N, kuain, C-A-N-H, ayo, kuain, canayo. Tapi bagi teman-teman yang kebetulan hobi drama Korea ini yang sering diucapkan dengan pelafalan seperti ini, kencana, kencanayo, artinya tidak masalah. Arti nomor 3 adalah no problem, gak masalah. Ya, kencanayo. Oke, lalu yang nomor 4, kamsahamnida yang artinya terima kasih. Kamsahamnida artinya terima kasih. Oke, akan kita bahas. Yang K bilang, Hakseng imnika, apakah kamu siswa? Hakseng imnika, apakah kamu siswa? Lalu, wisawon imnida. Adalah karyawan perusahaan. Sekarang untuk mengisi ini, misalnya kamu jawab nomor 1 coba. Apakah kamu siswa? Ne, ya. Karyawan perusahaan. Kok kayak kita ngobrol sama orang yang budek gitu loh ya. Kamu siswa? Iya mas, saya karyawan perusahaan. Berarti nomor 1 jelas salah. Jawabannya adalah nomor 2. Tidak, saya karyawan perusahaan. Oke, begitulah pembahasan bab nomor 6 ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar memudahkan proses untuk bisa lulus di tes EBS topik. Kita akan berjumpa pada video-video di bab-bab berikutnya. Terima kasih.